Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Zaini Fajar Sidik selaku dosen pembimbing mata kuliah Gadai Syariah di kelas 6I. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Dikusuma dengan nomor NIM 222111336. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan tes akhir semester yang telah Bapak berikan. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan secara rinci rukun dan syarat sah akad rohen. Berikan contoh bagaimana implementasi rukun dan syarat ini dalam praktik operasional lembaga gadai syariah di Indonesia. Jawabannya, rukun akad rohen itu ada orang yang menggadaikan atau disebut dengan rohin. Kemudian yang menerima gadai disebut dengan murtahin. Kemudian ada barang jaminan atau marhun. Kemudian ada utang atau pinjaman disebut dengan marhun bih. Dan kemudian ada ijab dan qabul. Kemudian syaratnya itu semua pihak itu harus balik, berakal sehat, dan barang yang digadaikan itu harus bernilai. Contohnya, di pegadaian syariah, seseorang itu menggadaikan emas untuk pinjam dana. Akadnya dilakukan sesuai syariat Islam. Jelas jumlah pinjamannya, kemudian ada kesepakatan ujrohnya. Untuk pertanyaan nomor 2, itu jelaskan kelebihan dan kekurangan gadai syariah dibandingkan dengan gadai konvensional. Jawaban dari saya yaitu kelebihan gadai syariah itu pasti bebas riba, kemudian transparan, kemudian sudah pasti juga sesuai dengan akad syariah, ada kejelasan akad dan biayanya. Kalau kekurangannya, nilai pinjamannya biasanya lebih kecil dari harga barang. Prosesnya juga agak lama dibanding konvensional karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi begitu. Pertanyaan nomor 3, uraikan mekanisme operasional gadai syariah atau rohen, mulai dari proses penyerahan atau marhun, barang jaminan, kemudian penentuan nilai pinjaman, kemudian hingga pengambilan marhun atau proses pelelangan jika terjadi wan prestasi. Jelaskan pula ketentuan terkait dengan biaya pemeliharaan atau ujroh atau marhun. Jawabannya, proses gadai syariah itu yang pertama, nasabah menyerahkan marhun atau misalnya emas. Jadi nasabah itu menyerahkan emas, kemudian dihitung nilai pinjamannya berapa. Kemudian jika gagal membayar barang itu atau emas itu bisa dilelang. Ujrohnya, biaya perawatan barangnya disepakati di awal dan bukan bunga. Jadi saling menyepakati biaya perawatan barang itu berapa di awal. Contohnya, gadai motor dipinjamkan 2 juta. Ada biaya perawatannya 10.000 per bulan. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan nomor 4, menurut Anda bagaimana prospek pengembangan gadai syariah di Indonesia? Jadi menurut saya, prospek gadai syariah di Indonesia itu cukup besar karena mayoritas penduduknya muslim. Masyarakat juga makin sadar pentingnya transaksi yang halal, seperti contohnya tidak ada riba, asalkan ada edukasi dan aksesnya itu diperluas, karena gadai syariah bisa bersaing dengan gadai konvensional kapan saja. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.